Sepak bola modern terobsesi pada satu hal. Siapa yang paling cepat sampai? Entah itu paling mudah saat debut, paling mudah saat mencetak gol, atau paling mudah dan langsung menjadi bintang. Endrick sempat masuk ke pusaran itu. Datang ke Madrid sebagai wonderkid, disambut sebagai proyek besar. Tapi, alih-alih langsung mendapat panggung utama, ceritanya justru bergerak ke arah berbeda. Ke fase yang lebih kompleks, ke fase pembentukan. Karena karir besar jarang dibangun dari sorotan. Ia dibentuk lewat detail kecil, keputusan, kebiasaan, dan jam terbang. Dan karena itulah, kisah ini kita mulai. Simak ulasannya. Juli 2006, di Taguatinga, pinggiran Brasilia. Endrick Felipe lahir di keluarga yang jauh dari kata stabil. Mereka bahkan sangat miskin. Kisah Endrick bukan fairy tale biasa. Saat dia masih sangat kecil, Douglas, ayahnya, meninggalkan keluarga untuk mengejar mimpi sepak bolanya untuk membawa kehidupan mereka menjadi lebih baik. Namun sayang, mimpi itu gagal. Sang istri pun kehilangan pekerjaan. Mereka menjadi tunawisma, yang membuat Endrick dan saudaranya sempat tinggal di panti asuhan. Passion sepak bola itu turun pada Endrick. Ayah dan anak itu berjanji dan berbagi mimpi bahwa mereka akan merubah kehidupan lewat sepak bola. Di usia 4 tahun, bocah itu memang sudah lincah membawa bola. Dengan segala keterbatasan, Douglas membawa Endrick kecilnya untuk uji coba kemanapun yang dia bisa. Banyak pencari bakat yang melihat putranya memang berbeda. Itulah mengapa Endrick sempat trial di Akademi Sao Paulo dan nyaris bergabung dengan mereka. Namun, biaya perjalanan mereka terlalu mahal. Selama periode itu, mereka harus bolak-balik dari kampung halaman mereka ke Sao Paulo, nyaris 1000 kilometer. Douglas meminta klub untuk memberi keluarganya pekerjaan dan tempat tinggal, tapi ditolak. Upaya Douglas tak berhenti di situ. Dia merekam video klip tentang bakat Endrick, menguploadnya di YouTube, dan mengirimnya ke banyak klub di Brazil, mencari siapapun yang mau merekrut anaknya. Dia bahkan rela tidur di stasiun bus. Hingga kemudian, Palmeiras tertarik. Palmeiras kemudian memberikan pekerjaan sebagai petugas kebersihan untuk Douglas. Setidaknya keluarga mereka bisa makan, dan Endrick bisa mewujudkan mimpinya. 5 tahun kemudian, Endrick menandatangani kontrak profesional pertamanya. Paulo Victor Gomes, pelatih muda Endrick di Palmeiras, bercerita, Douglas melakukan segalanya yang dia bisa agar Endrick bisa mewujudkan mimpinya. Ini bukan hanya kemenangan bagi anak itu, tetapi juga bagi seluruh keluarga. Atas pengorbanan dan semua yang telah mereka lakukan. ...165 gol dalam 169 pertandingan di semua level tim muda. Itu luar biasa. Dan salah satu momen paling mencolok terjadi di sepanjang turnamen Copinha 2022. Turnamen paling bergengsi untuk talenta muda Brasil. Endrick mencetak 8 gol dalam 7 pertandingan, membawa Palmeiras meraih gelar pertama mereka untuk kompetisi itu. Dia pun dinobatkan pemain terbaik turnamen. Dari sinilah dunia mulai mendengar namanya. 6 Oktober 2022, Endrick yang berusia 16 tahun debut untuk tim senior Palmeiras melawan Coritiba.
pemain termuda yang pernah bermain untuk tim utama Palmeiras. Gol pertamanya dicetak 3 minggu kemudian. Dia menjadi pencetak gol termuda kedua di Serie A Brazil, hanya kalah dari Ronaldo Nazario. Musim 2023, ia mencetak 11 gol di Liga. Statistik tertinggi kedua untuk pemain di bawah 18 tahun dalam sejarah Liga. Lagi-lagi, setelah Ronaldo. Dunia tidak lagi bertanya siapa Endrick. Dunia bertanya, siapa yang akan mendapatkan bocah itu? Dan jawabannya, Real Madrid. Desember 2022, Real Madrid mengumumkan kesepakatan 70 juta euro untuk membawa Endrick ke Spanyol begitu ia berusia 18 tahun. Tapi kontrak baru bisa aktif Juli 2024. Endrick harus menunggu. Dan sambil menunggu, ia melakukan sesuatu yang membuat seluruh dunia sepak bola berhenti sejenak. 23 Maret 2024, di Wembley Stadium, Brazil versus Inggris. Laga persahabatan, tapi simbolismenya tidak main-main. Dengan satu sentuhan, tembakan kaki kiri, dia membantu Brazil menang 1-0. Endrick menjadi pencetak gol internasional termuda di Wembley. Termuda untuk Brazil sejak, Ronaldo lagi. Tapi inilah yang tidak pernah diceritakan media saat itu. Gol itu bukan hanya pencapaian, itu juga beban. Karena setiap kali kau mencetak gol di Wembley sebagai remaja, ekspektasi tidak lagi sekedar tinggi. Ekspektasi itu menjadi tak masuk akal. Juli 2024, Endrick tiba di Madrid. Usianya 18 tahun, kontrak 6 tahun, nomor punggung 16. Dunia menunggu ledakan instan. Tapi Madrid bukan Palmeiras, dan La Liga bukan Liga Brazil. Mari kita bicara jujur tentang apa yang terjadi pada Endrick di Madrid. Musim 2024-2025 hingga Desember 2025, Endrick bermain sekitar 22 pertandingan di semua kompetisi. Total menit di La Liga, 351 menit. Rata-rata 16 menit per pertandingan. Dari 37 penampilan, dia mencetak 7 gol. Angka yang terlihat bagus. Sayangnya, sebagian besar dari bangku cadangan. Tapi ini bukan tentang Endrick yang tiba-tiba jadi pemain buruk. Ini tentang konteks. Real Madrid musim 2024-2025 punya Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Rodrigo, Jude Bellingham, Federico Valverde. Skuad paling mahal di dunia. Endrick bukan datang ke klub transisi. Ia datang ke mesin juara yang sudah berjalan sempurna. Debut La Liganya sempurna. 25 Agustus 2024 melawan Valladolid. Dia masuk di menit 86 dan langsung mencetak gol. Pemain asing termuda yang mencetak gol untuk Madrid di La Liga. 18 tahun, 35 hari. Mengalahkan rekor Rafael Varane. Debut Champions League-nya sama. 17 September 2024 melawan Stuttgart. Dia mencetak gol. Pemain termuda yang mencetak gol untuk Real Madrid di kompetisi Eropa. Pemain Brazil termuda di sejarah Liga Champions. Tapi setelah itu, silence. Bayangkan, kau berusia 18 tahun. Kau baru saja meninggalkan Brazil, tempat di mana kau adalah bintang. Kau datang ke klub impian, kau mencetak gol di debut, lalu tidak ada lagi. Kau latihan setiap hari dengan Vinicius, Mbappe, Rodrigo. Kau duduk di bangku cadangan dan menonton mereka menang tanpamu.
Ini bukan kegagalan, ini reality check. Lalu Desember 2024, Carlo Ancelotti pergi, Xabi Alonso datang, dan situasi Endrick tidak membaik. Apalagi Gonzalo Garcia sedang dalam performa terbaiknya sejak Piala Dunia antar klub. Di bawah Xabi Alonso, Endrick hanya dapat 3 penampilan sebelum dipinjamkan. Tapi ini quote penting dari Xabi. Endrick, pada tahap karirnya ini, setelah datang dari Brazil ke Eropa, membutuhkan waktu bermain. Itu bukan kritik, itu diagnosis. Dan dari diagnosis itulah keputusan diambil. 23 Desember 2025, Real Madrid mengumumkan Endrick dipinjamkan ke Lyon 6 bulan hingga 30 Juni 2026. Media merespons dengan 2 cara. Pertama, Endrick gagal di Madrid. Kedua, sang wonderkid Brazil kehilangan momentum. Kedua narasi itu salah, dan inilah alasannya. Sebelum kita bicara tentang Lyon, kita harus paham satu hal. Siapa Endrick sebagai pemain? Karena media suka menyebut generational talent tanpa pernah menjelaskan apa yang membuat seseorang layak disebut seperti itu. Endrick adalah striker modern yang dinamis, bukan tipe nomor 9 statis. Ia bisa bermain di tengah maupun melebar, memanfaatkan kaki kirinya untuk menusuk dari kanan. Kekuatan utamanya ada pada pergerakan mencari ruang, penyelesaian akhir, serta kombinasi fisik dan mentalitas. Yang paling menonjol dari Endrick memang mentalitasnya. Dia sangat percaya diri, kompetitif, dewasa, dan berani bersuara meski masih sangat muda. Ia benci kalah, bahkan di level junior, dan sering mengambil peran sebagai pemimpin di tim. Dan ini yang sering diabaikan. Endrick bukan luxury player. Ia mau melakukan kerja defensif. Work rate-nya tinggi. Dia pressing dengan intens. Untuk pemain yang dijuluki generational talent, attitude-nya malah sangat humble di lapangan. Dia tak merasa terlalu besar untuk melakukan pekerjaan kotor. Tapi mari kita jujur tentang kelemahannya. Karena inilah yang membuat Madrid meminjamkannya. Akurasi dalam melepas umpan Endrick masih mentah. Ia kadang terlalu lama memegang bola, mencoba melakukan segalanya sendiri. Untuk striker modern yang diharapkan bisa hold up dan ngeling dengan winger, ini jadi masalah. Di Madrid, dengan pemain sekaliber Vinicius dan Bellingham yang butuh kombinasi cepat, Endrick sering terlihat setengah langkah lebih lambat dalam transisi. Endrick pun dianggap masih perlu mematangkan timing pergerakannya. Ia terlalu bernafsu menyerang, sehingga sering terjebak offside. Masalahnya bukan pada kecepatan, melainkan pada pembacaan ruang dan keseimbangan posisi yang belum konsisten. Bisa disimpulkan, Endrick adalah striker winger hybrid dengan insting finishing yang elit. Work rate-nya tinggi dan memiliki mental juara. Tapi dia butuh jam terbang. Ia bukan pemain gagal. Ia pemain setengah jadi yang butuh finishing touch. Dan finishing touch itu tentu tidak bisa didapat di bangku cadangan Santiago Bernabeu. (23 Desember 2025), Endrick dipinjamkan ke Lyon selama 6 bulan. Nilai pinjamannya 1 juta euro. Tapi ada twist menarik. Lyon harus membayar penuh 1 juta euro kalau Endrick tidak main reguler. Tapi untuk setiap 5 kali starting,
Lyon dapat potongan 200.000 euro. Kalau Endrick mencapai 25 kali starting, Lyon tidak bayar apa-apa. Artinya, Lyon punya keuntungan finansial untuk memainkan Endrick. Real Madrid punya jaminan Endrick akan dapat menit bermain. Win-win solution. Manajer Lyon, Paulo Fonseca, dikenal suka mengembangkan talenta muda dan tidak takut memberi kepercayaan pada pemain berusia 18 hingga 21 tahun. Lyon bermain dengan formasi fleksibel 4-3-3 atau 4-2-3-1 dengan pressing medium dan terkadang tinggi, transisi cepat, lini sayap aktif. Persis sistem yang membutuhkan striker mobile dengan work rate tinggi seperti Endrick. Saat video ini dibuat, posisi Lyon berada di peringkat 4 di Ligue 1 dan berada di puncak klasemen di Europa League. Ini bukan klub kecil, ini klub Eropa yang sedang kompetitif. Tapi, masih bisa memberi ruang untuk pemain muda agar berkembang tanpa tekanan menjuara UCL setiap tahun. 11 Januari 2026, Coupe de France, Lyon versus Lille. Endrick debut dan langsung mencetak gol dalam kemenangan 2-1. Senyumnya kembali. Itu bukan hanya soal gol, itu soal bermain, soal merasa berguna, soal tidak lagi jadi penonton di klub sendiri. Dan inilah yang media tidak mengerti ketika mereka menulis Endrick gagal di Madrid. Endrick tidak gagal. Endrick baru saja menyadari sesuatu yang jarang dibicarakan dalam dunia sepak bola modern. Kadang, jalan tercepat menuju puncak adalah dengan mundur satu langkah terlebih dahulu. Carvajal dipinjamkan ke Leverkusen sebelum jadi legenda Madrid. Courtois dipinjamkan ke Atletico sebelum jadi kiper terbaik di dunia. Odegaard dipinjamkan ke Sociedad sebelum jadi kapten Arsenal. Loan bukan hukuman. Loan adalah fase pendewasaan. Selain punya menit bermain, dia tak akan disorot oleh 80.000 orang di Bernabeu dan jutaan media sosial. Di Lyon, ia masih punya ruang untuk trial and error tanpa dijuluki flop setiap kali kehilangan bola. Ligue 1 bukan liga kelas 2. PSG, Monaco, Marseille, Lille. Ini tim-tim Eropa yang solid. Endrick bisa belajar kombinasi, movement, decision making melawan bek berkualitas. Tapi tanpa tekanan harus sempurna setiap saat. Di Madrid, ia pemain termuda di ruang ganti penuh bintang. Di Lyon, ia bisa jadi salah satu figur ofensif utama. Itu mental shift yang penting untuk perkembangan jangka panjang. Dan kalau bermain bagus di Lyon, Endrick punya peluang masuk skuad Piala Dunia. Itulah mengapa Carlo Ancelotti yang kini melatih Brazil mendukungnya untuk mencari tempat yang memberi lebih banyak kesempatan bermain. Seperti katanya, targetku adalah mendapatkan menit bermain reguler untuk kembali masuk skuad Brazil di Piala Dunia 2026. Jadi, Lyon memang bukan solusi permanen. Tapi Lyon adalah fase yang krusial. Fase di mana Endrick belajar bahwa karir sepak bola bukan sprint. Ini maraton dengan banyak momen memulihkan diri untuk kemudian melesat. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi pada Endrick? Tidak ada yang dramatis, tidak ada skandal, tidak ada kejatuhan. Yang terjadi adalah dunia memberikan label generational talent pada anak 16 tahun. Lalu lupa bahwa talenta generasi bukan berarti pemain akan langsung berada di level tertinggi pada usia 18 tahun. Lagi pula, Lyon bukan degradasi.
Lyon adalah fase di mana Endrick membuktikan apakah ia benar-benar siap atau hanya hype. Endrick datang ke Madrid sebagai wonderkid. Ia pergi ke Lyon sebagai pemain muda yang sedang belajar. Dan kalau semuanya berjalan sesuai rencana, ia akan kembali ke Madrid sebagai pemain yang benar-benar siap, bukan sekedar hype atau potensi. Karena pada akhirnya, generational talent bukan tentang seberapa cepat kau naik, tapi seberapa kokoh fondasi yang kau bangun saat semua orang tidak lagi menontonmu.